Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini kami ada tugas terkait dengan wawancara kepala sekolah. Ya. Ini Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah SDN Negeri 3 Sumsel. Insya Allah bersama saya tak jawab dan sesuai dengan fakta di SD kita di Pak Yaitu Sewu. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Contoh misalnya ada yang terjadi di SD kita Mbak, ada anak yang di sisi lain itu anak harus naik kelas. Sementara ada anak tersebut itu kurang memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Ini kan sama-sama berat, tidak menaikkan anak harus naik, padahal umurnya sudah mencukupi kok belum naik. Ini termasuk mungkin kategori dilema etika. Nah, langkah yang biasa kami lakukan ini karena ada pertimbangan lain Mbak yang harus kamu lakukan, berarti anak tersebut kami tidak untuk meski tetap naik Pak, meskipun anak tersebut belum bisa baca. Ini. Nah, di kelas yang lebih tinggi ini saya menginstruksikan di guru yang pegang itu untuk memberi perhatian tersendiri, perhatian khusus namanya, karena ada anak ini kurang pintar dalam membaca, misalnya kalau membaca mungkin kalau berhitung kurang mahir lah. Ini solusinya Pak. Di kelas yang nanti di kelas berikutnya guru tersebut harus mengikuti kegiatan misalnya taruhlah workshop atau KKG atau seminar. Ini langkah yang aku lakukan. Biasanya saya melakukan pendekatan karena ini adalah yang harus kita lakukan. Kita sebagai abdi negara, pendidik, mempunyai visi dan misi yang jauh ke depan. Ruangnya atau kegiatannya itu bisa melalui kegiatan itu, maka saya berharap intinya yang saya lakukan adalah pendekatan personal ke guru tersebut. Tantangan Bapak selama ini saat Bapak menghadapi kasus dilema etika maupun pendidikan moral ini apa saja yang Bapak ini memang kadang-kadang teman-teman ini saya pengen mereka sejauh itu kadang-kadang langsung menjustis kadang kebijakan yang diambil pimpinan itu kurang mengenakan, kurang apa ya, kurang diterima oleh teman-teman. Namun setelah kita lakukan pemahaman yang harus kita lakukan, maka teman-teman bisa memahami. Memang langsung kontranya pertama langsung tidak menerima, tapi setelah dilakukan pendekatan itu bisa menerima. khusus untuk dilema etika ya Bapak, untuk bagi sesuatu hal yang benar lawan benar atau menjadikan lawan menjadikan yang sama-sama saling bertolak belakang, misalnya saja individu lawan kepentingan kelompok, kemudian keadilan lawan rasa peduli, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka panjang lawan jangka pendek. Itu cara-cara yang paling efektif yang selama ini Bapak sudah lakukan, itu yang bagaimana? Aku lakukan ketika menghadapi masalah seperti itu, yang pertama aku berhenti dengan teman-teman. Saya mencari informasi itu kenapa solusinya apa. Mungkin bagi guru tersebut memang benar tidak bisa mengerti karena ada alasan-alasan itu, mungkin aku menerima. Contohnya misalnya ada guru kondisi kesehatan kurang memungkinkan, aku tidak bisa memastikan.
ini kesehatan Keten. Tapi kalau guru itu mampu, ya saya melakukan pendekatan yang mungkin bisa diterima. Di samping itu juga saya suka dengan teman-teman dan pimpinan saya, misalnya dengan pengawas dan mungkin sekarang ada namanya Korwin. Antara dilema ketika ini terlalu banyak ya Pak, dan berjambak-jambakan dan harus dengan selesaikan secara cepat. Itu dari kasus-kasus itu bagaimana Bapak menjadwalkan kasus mana yang harus terlebih dahulu Bapak selesaikan? Kaitan dengan problem, Ya. kami problem banyak sekali yang maka yang aku utamakan adalah bagian mengenai pembelajaran, karena pembelajaran ini adalah domain yang harus kita untuk kasus orang lain yang kita mana yang harus di skala prioritas, tapi skala utama adalah pembelajaran. Kemudian apa saja yang faktor-faktor saja yang membuat Bapak mempermudah dalam menangani kasus dilema etika dan kasus diskriminasi? Ya, ini alhamdulillah banget di kami di kita Mbak ini mempermudah ini teman-teman semuanya mau menerima, dan kami pun saya sendiri mau menerima saran dan petunjuk dari teman-teman. Artinya balance Mbak, masukan dari pimpinan, dari teman-teman mereka sejauh pun aku terima. Maka kebijakan yang aku ambil memang itu perpaduan antara X dan Y, istilah X dan Y biar sama-sama enak. Ini yang biasa aku lakukan. Ya, itu yang briefing pagi itu. Termasuk briefing pagi yang kita lakukan, mungkin ini di SD lain mungkin tidak populer, tapi di SD kita memang briefing pagi itu bisa dikatakan agenda saya setiap pagi. Kenapa? Untuk menjalin komunikasi yang ideal, yang harmonis dengan pimpinan yang dituangkan dan rekan kerja. Itu termasuk bagian dari permasalahan secara berjalan bola. Jadi nanti bisa terjalin komunikasi yang kondusif, nyaman lah istilahnya. Termasuk yang akhir-akhir yang kita dapat kembangkan itu sombong gitu Pak. Wah, betul. Kalau di Kombel memang luar biasa Mbak. Ini Kombel komunitas belajar ini memang pada dasarnya kenapa kok tidak dari dulu Mbak? Dari dulu mungkin bisa dunia pendidikan kita lebih indah Mbak, lebih maju, selama lebih maju. Ya tidak apalah, karena ini kebijakan besar nasional, baru kita pada dasarnya Kombel itu tidak kita lakukan dari awal Mbak, tapi secara struktural, secara hukumnya itu sudah ada landasan hukumnya sekarang. Nah, dulu sudah kita lakukan. Kombel sangat membantu sekali dengan kegiatan pembelajaran kita gitu. Dari yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDN di Ganjil Semi, terkait dengan kenaikan kelas murid, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian terkait dengan tadi teman-teman, kemudian dengan mencari solusi bersama dengan briefing setiap pagi, kemudian Bapak juga sudah bertemu berbagai macam rekan kerja dari sekolah-sekolah lain yang tentunya termasuk itu kan berbeda-beda karakternya. Ini Bapak yang bisa Bapak simpulkan dari pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dengan memanfaatkan semua hal-hal sumber daya yang ada di sekolah ini, bagaimana Bapak? Jadi kesimpulannya itu saat seorang pemimpin pembelajaran di sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu apa yang bisa prinsip yang aku berkaitan dengan pembinaan, aku yang tetap menyelesaikan, karena nanti akan muncul kenyamanan dalam suasana di sekolah. Tentunya ini nyaman dan enak untuk kegiatan selanjutnya. Ya alhamdulillah ini terbukti
dengan model kemungkinan saya yang seperti ini, teman-teman saya lihat ini sangat menerima, artinya bisa menerima kehadiran saya yang model pimpin seperti ini. Ini kan bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman. Ini fakta yang kita bisa lakukan. Itu pun tadi lah saya kaitan dengan dilema etika, semuanya terkait dengan buku saya ada buktinya. Jadi catatan izin dan materi termasuk dari bagian dari itu. Jadi saya mengambil keputusan tidak istilahnya kalau sekarang APS lah, tidak ini saya hubungi. Ini saya ada asal tetas. Oke. Dan saya berdasarkan fakta dan catatan saya ini catatan asli. Jadi kami punya catatan yang khusus untuk mengambil kebijakan seperti ini. Dari hasil observasi ya Pak? Betul sekali. Nanti kadang-kadang teman-teman si A yang ditamakan kok tidak si B atau si C, saya sama ada bukti namanya buku catatan kegiatan program macam-macam ada. Ini saya handle contoh saja. Memang itu bagian dari saya mungkin seperti ini. Inilah manfaat saya membuat catatan-catatan yang mungkin dulu enggak begitu diperhatikan, tapi ternyata kok luar biasa ada dilema etika wujudkan moralnya ini sangat. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini menjadi suatu hal pengalaman yang luar biasa bagi saya melakukannya. Saya cukupkan sampai di sini Bapak. Dan katanya sama-sama Mbak. Ini mohon maaf saya juga bisa melihat sesuai dengan fakta dan fakta di SD kita manakala saya kurang pas dan mohon maaf ini bahasa saya seperti ini. Nah, kemudian bisa sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta ya. Kenalkan saya Dewi Sinta dari SDN 3 ini. Saya calon peserta 89 Iya, Mbak Sinta ya. Ini dari SD 2 Sendang Gawong. Kita kepala sekolahnya Ibu Siti Sakti. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau benar? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta ya. Apa yang terjadi di SD kami, SD 2 Sendang Gawong, tentang dilema etika sama bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antaranya pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, ya. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam kategori bujukan moral. Itu identifikasi yang saya lakukan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral di SD kami. Dari dilema etika berdasarkan jawaban itu berarti benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Iya.
disimpulkan memang seperti itu identifikasinya. Nggih. Selama ini di sekolahan Ibu, contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang tadi disampaikan, yang mengandung nilai benar, lawan benar, itu apa? Dari pertanyaan Bu Sinta tadi tentang contoh dilema etika ya yang ada di sekolah kami, bahwa contohnya salah satu di antaranya adalah guru dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pendidik, pengajar, dan evaluator di sekolah pada setiap harinya itu harus benar-benar dilaksanakan. Akan tetapi suatu ketika secara bersamaan pula guru itu mendapat tugas dari dinas terkait untuk pengembangan diri, misalnya untuk mengikuti bintek, workshop. Itu menurut saya itu merupakan contoh dari pelaksanaan dilema etika. Jadi guru harus bisa memilih mana ya semuanya benar dan benar, pengembangan karir, mengikuti bintek itu juga benar, sedangkan melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai tupoksinya juga benar. Kemudian prosedur selama ini yang diberikan kepada guru-guru tersebut untuk menjalankan tupoksinya itu bersamaan dengan pengembangan diri, selama ini itu sudah menjalankan prosedur yang bagaimana? Prosedurnya saya mengajak pada teman-teman guru untuk sharing bersama, mungkin dalam forum khusus secara face to face itu saya ajak sharing, kemudian saya ajak diskusi supaya istilahnya tidak menjadi suatu beban bagi guru. Kemudian kalau memang diperlukan, memang saya lakukan dalam forum rapat bersama. Juga memberi motivasi ya, juga diberi motivasi kepada guru-guru tersebut itu. Selain terkait dengan tadi, yaitu guru-guru yang menjalankan tugasnya di dalam kelas, kemudian juga berkaitan dengan pengembangan diri, dan kemudian kasus-kasus dilema etika yang ada di SD ini, Ibu, yang paling efektif itu menurut Ibu itu pengambilan keputusan yang perlu dilakukan itu apa itu? Yang paling efektif untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika lainnya di sekolah ini? Saya mengambil tindakan secara preventif, Pak ya. Preventif artinya sebelum itu diputuskan, saya ambil langkah terlebih dahulu, tindakan preventif untuk mengatasi masalah dilema etika tersebut. Artinya tindakan itu saya memberikan motivasi pada guru untuk istilahnya benar-benar bisa memilih mana tupoksinya dan mana untuk pengembangan karir ya, untuk pengembangan karir bisa berjalan secara lancar dan secara terpadu. Itu dari masing-masing guru, dari individu guru untuk benar-benar bisa memahami, istilahnya tidak saling mengalahkan satu sama lain. Jadi tadi dapat disebutkan tentang pembagian waktu nih. Iya, pembagian waktu. Kemudian dari Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika berkaitan dengan kemungkinan kepentingan individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan rasa kesetiaan, atau jangka panjang lawan jangka pendek, itu pernah tidak mengalami suatu tantangan-tantangan dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, banyak sekali juga tantangan-tantangan yang saya alami terkait dengan dilema etika tersebut ya. Salah satu di antaranya itu yang terkait dengan hubungan kemanusiaan, seperti tadi yang Mbak Sinta sampaikan ya, dari untuk pemecahan masalah dari misalnya rasa kasihan dan dari melawan rasa keadilan. Itu saya mendapat beberapa tantangan di situ. Itu terkaitnya dengan masalah yang bersifat kemanusiaan atau personal. Nah, itu memang sulit bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan tentang masalah itu. Itu dari etika itu. Tapi harus
berpijak lagi kepada tupoksi, nanti kembalinya kepada tupoksi, peraturan yang ada, bahwa guru diberi pengertian dan motivasi tentang tupoksinya, dan sampai apa-apa yang terkait dengan itu mengalahkan tupoksinya, karena memang tugas seorang guru benar-benar mendidik kepada anak-anak di sekolah setiap harinya berpihak pada murid. Kemudian itu kalau terkadang itu kan kita banyak kasus-kasus di rumah kita yang datang bersama. Itu dalam memilih kasus-kasus tersebut, dalam menjadwalkan penyelesaiannya selama ini bagaimana? Ibu pilih yang bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus di rumah etika itu jika datangnya bersama? Nah, itu saya koordinasikan dengan teman-teman guru. Karena dengan koordinasi itu mungkin akan ditemukan jalan tengah, ya, tidak saling menyinggung, tidak saling menyakiti. Jadi saya koordinasi langsung kepada ibu guru saya, berkomunikasi. Terkait dengan penyelesaian pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di wilayah etika yang terjadi di sekolahan itu, menurut Ibu selama ini yang sangat membantu atau faktor-faktor yang sangat membantu Ibu dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan itu? Betul ya Mbak ya. Itu tentunya yang sangat membantu ya semua guru yang ada di sini. Karena memang kinerja sekolah atau institusi itu kan memang bersifat kolaboratif, ya, tidak bisa kerja sendiri-sendiri, sehingga memang benar-benar istilahnya teamwork di sekolah itu harus bisa dilaksanakan secara optimal. Itu. Apakah kegiatan kayak refleksi atau kegiatan kompol atau bagaimana? Iya, sangat didukung oleh kegiatan seperti itu. Kalau di sekolah kami, kita mengadakan kompol ya setiap hari Sabtu, itu lewat kakak di sekolah. Kami sudah melaksanakan secara rutin. Jika tidak ada kegiatan kompol di gugus, maka saya gunakan untuk kegiatan kompol di SD. Itu kalau dalam perencanaan kami 2 minggu sekali yang mengadakan kompol di sekolah ini. Kegiatannya berupa refleksi dari masing-masing bapak ibu guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini dari pertama sampai akhir ini, dari tadi Ibu bisa mengidentifikasikan dilema etika, kasus dilema etika, kemudian bagaimana menyelesaikannya, kemudian hambatan dan tantangan dan faktor pendukung yang membantu Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini. Ibu pesan ya, sekaligus pesan buat saya juga Ibu, dari pengambilan keputusan dilema etika yang telah dilakukan itu, pengalaman apa yang Ibu dapat bisa sampaikan, pengalaman berharga selama Ibu menjabat sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah? Ya, dampak atau manfaat yang saya ambil dari adanya pengambilan keputusan ini sangat banyak sekali ya Mbak ya. Artinya kami selaku pimpinan di sekolah ini memang istilahnya mengajak kepada bapak ibu guru yang ada, mari kita bekerja sesuai tupoksinya, bekerja sesuai aturan yang berlaku, sehingga nanti kalau kita sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi dengan aturan yang berlaku, saya kerjaan kita akan terasa ringan. Nah, kemudian mungkin pengalaman yang dapat saya share, saya bagikan kepada panjenengan, mungkin setelah nanti panjenengan lulus sebagai GP atau penggerak, nanti panjenengan bisa istilahnya mengeksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi kepada sekolah panjenengan, kemudian nanti ditularkan kepada teman-teman guru yang lainnya, agar supaya di setiap satuan pendidikan ini benar-benar bisa terlaksana secara baik. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf jika saya ada kata atau tindakan saya yang salah. Saya akhiri Ibu. Terima kasih atas semua waktu dan jawaban yang telah disampaikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.